Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang kembali di tutorial praktikum sediaan solida bersama saya Zun Haryadi Iftiko Master of Science Apoteker. Oke, saya akan memberikan materi ini terkait dengan evaluasi tablet. Tentunya kita sudah selesai dalam tahap granulasi sampai mendapatkan granulasi kering, sehingga kita tinggal melakukan tabletasi atau pabrikasi. Nah, setelah proses pabrikasi atau tabletasi, baru kemudian kita bisa melakukan evaluasi sediaan tablet. Apakah tablet kita yang dihasilkan memenuhi syarat atau tidak? Tentunya memenuhi atau tidaknya tergantung dari proses dari awal granulasi sampai tabletasi. Oke, saya lanjutkan langsung ke slide berikutnya. Kita mulai dengan evaluasi yang pertama. Saya mulai dengan keseragaman bobot tablet. Jadi nanti Anda siapkan tablet 20 tablet. Jadi nanti ketika pabrikasi atau tabletasi disiapkan 20 tablet. Apabila tidak dilakukan tabletasi karena alat belum siap dan lain sebagainya, nanti Anda menggunakan tablet yang sudah ada, yang sudah jadi. Nanti diambil 20 tablet, kemudian akan kita timbang satu persatu, ya, satu persatu. Setelah ditimbang satu persatu, dapat bobotnya tablet pertama sampai ke tablet ke-20. Kemudian Anda hitung rata-ratanya, Anda hitung standar deviasinya, Anda hitung CV-nya. Ya, nanti setelah ketemu semuanya, kemudian kita lihat persyaratannya. Dikatakan memenuhi syarat keseragaman bobot apabila tidak lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak lebih dari 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata harga pada kolom B. Kolom A dan kolom B yang dimaksud adalah seperti tabel di bawah ini. Jadi nanti ketika kita menghitung rata-rata bobot tablet kita, dia pada posisi yang mana dari bobot rata-rata ini. Kalau misalnya bobot rata-rata kita 400 mg, maka dia pada posisi lebih dari 300 mg. Paham ya maksud saya ya? Baru Anda lihat di kolom A dan kolom B. Di kolom A menyatakan tadi tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang seperti pada kolom A. Jadi kalau dia tadi lebih dari 300 mg, maka tidak boleh 2 tablet yang menyimpang dari 5%. Begitupun di kolom B, maka tidak boleh 1 tablet pun yang menyimpang ya lebih dari 10%. Nah, itu patokannya dikatakan dia memenuhi syarat. Oke, nanti kita lihat contohnya supaya Anda lebih paham. Saya lanjutkan dahulu. Ini gambarannya, jadi nanti ini ada skematis untuk memudahkan saja narasi yang tadi. Intinya adalah sama ya. Seperti nanti ditimbang menggunakan timbangan analitik ya, digital tentunya. Kemudian nanti setelah itu baru kemudian dicari rata-ratanya, standar deviasinya dan CV-nya menggunakan kalkulator. Baru kemudian ditentukan memenuhi syarat atau tidak. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita ke contoh saja ya. Saya umpamakan saya memiliki data seperti ini. Saya punya tablet 20, sudah saya timbang satu-satu, kemudian saya hitung rata-ratanya menggunakan kalkulator, didapatkan 631 mg. Rata-rata bobot tablet saya yang 20. Kemudian saya dapatkan standar deviasinya 10,8, kemudian CV-nya 17,25. Oke, dari data ini saya bisa menyimpulkan apakah tablet saya memenuhi syarat atau tidak. Kembali lagi perlu diperhatikan 631 rata-rata tablet kita dia pada posisi lebih dari 300 mg. Maka ketika di kolom A dia ya, tidak lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari 5%,
kolom B 10%, tidak boleh ada 1 tablet pun. Oke, berarti kalau kita menggunakan kolom A dan kolom B, saya contohkan yang kolom A, berarti tidak ada 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-ratanya 5%. Dan kolom B tidak boleh 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata harga dalam kolom B. Caranya adalah 5% di kolom A, 5/100 dikali bobot rata-rata tablet kita, sama dengan 31,55 mg. Kemudian di kolom B 10%, 10/100 dikali 631 mg, sehingga menjadi 63,1 mg. Ini kalau kita masuk ke X rata-rata plus minus A sampai B, berarti rata-rata 631 plus minus, karena plus minus maka dikurangi 31,55 ya untuk kolom A ini tentunya, sama dengan 599,45 mg. Kalau plusnya, batas atasnya berarti 631 mg ditambah 31,55 mg sehingga menjadi 622,55 mg. Maka kalau kita mengacu ke kolom A 5%, maka rentang penerimaan bobot tablet yang nomor 1 sampai ke 20 dia harus berada pada rentang 599,45 mg sampai 622,55 mg. Artinya apa? Tidak boleh 2 tablet pun yang bobotnya kurang dari 599,45 mg atau lebih dari 622,55 mg. Nah, setelah saya lihat misalnya data saya ternyata tidak ada, atau mungkin ada 1 tapi kan memenuhi syarat, maka secara keseluruhan bisa disimpulkan tablet yang kita hasilkan adalah memenuhi syarat keseragaman bobot tablet. Semoga dipahami. Kita lanjutkan dulu ke slide yang berikutnya. Kita ke waktu hancur. Karena ini penting, kita harus mengetahui berapa waktu hancurnya, karena tablet itu kan masuk kemudian dia harus hancur baru diabsorpsi. Alat yang digunakan namanya disintegration tester. Saya pertegas, alat yang digunakan namanya disintegration tester. Kita belum punya. Yang kita punya justru alat disolusi tablet yang ada di lab kita. Nah, itu belum bisa digunakan. Jadi ini pengetahuan Anda saja ya. Kalau nanti memungkinkan ya kita modifikasi gimana caranya. Tapi yang jelas alat ini kita belum punya ya, belum punya di lab teknologi. Gimana caranya? Pharmacope menjelaskan ya, masukkan masing-masing 1 tablet ke dalam tabung dari alat uji waktu hancur. Masukkan 1 cakram pada tiap tabung. Jadi nanti kita menggunakan cakram. Nanti Anda akan melihat videonya sehingga nanti lebih paham. Jadi bentuknya adalah cakram dan jalankan alat. Jadi dia turun naik nanti ya. Gunakan air sebagai media dengan suhu 37 plus minus 2 derajat Celcius. Kenapa ini suhu hangat? Jadi sesuai dengan suhu yang ada di kondisi lambung kita. Kemudian semua tablet harus hancur semua, sempurna. Bila 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna, baru kita mengulangi pengujian dengan 12 tablet yang lainnya. Ya, tidak kurang dari 16 dari 18 tablet yang diuji harus sempurna. Jadi nanti 18 tablet yang diuji, ya 18 tablet. Kemudian dilakukan uji dulu beberapa tablet ini. Apabila nanti ada 2 tablet tidak hancur sempurna dari yang dilakukan uji, maka kemudian baru melakukan pengujian dengan 12 tablet yang lainnya. Intinya adalah tidak kurang dari 16 dari 18 tablet yang diuji harus larut atau hancur sempurna. Jadi alatnya nanti seperti di bawah ini. Oke, ini adalah alatnya. Jadi ada 3
Jadi diuji dulu 3 tablet ya. Ini ada 3 bentuknya seperti beker gelas gitu ya. Kemudian nanti ada tempat tabletnya, bisa berbentuk basket dan seterusnya. Ini tabletnya dimasukkan ke sini, tentunya dengan kondisi suhu air yang ada di dalam wadahnya ini tadi dikondisikan 37 plus minus 2 derajat Celcius. Kemudian nanti dinyalakan alatnya, kemudian dia turun naik sampai dia hancur sempurna ya. Persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pharmacope apabila dia bentuknya tablet konvensional, artinya tidak tersalut dan lain sebagainya, dia kurang dari 15 menit harus sudah hancur atau melarut. Nah, kalau tablet salut, dia dipersyaratkan kurang dari atau sama dengan 60 menit. Jadi kita bisa melihat ya dari yang hasil uji yang kita akan lakukan. Seperti ini, tapi kita belum punya alatnya. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya kita cepat dilengkapi dengan alat ini sehingga Anda bisa melakukannya apabila berniat untuk melakukan penelitian terkait dengan tablet. Oke, saya lanjutkan. Kita lanjutkan ke kekerasan tablet. Ini penting karena selama fabrikasi dia harus kuat tablet itu, kemudian selama distribusi maupun penyimpanan dia harus tetap dalam kondisi yang stabil ya, sehingga perlu dilakukan uji kekerasan. Alat yang digunakan adalah hardness tester. Alat ini kita punya di lab dan cukup baru ya. Kemudian cara yang dilakukan adalah ya, kita melakukan uji terhadap 20 tablet. Kemudian kita hitung bobot masing-masing tablet yang ke-1 sampai ke-20, kemudian kita hitung rata-ratanya, kemudian standar deviasinya, kemudian CV-nya. Nah, persyaratannya adalah ukuran yang didapatkan ya per tablet minimal 4 kg per cm kuadrat. Ya, maksimum 10 kg per cm kuadrat. Jadi ini persyaratannya. Kalau dia bentuknya Newton nanti di alat itu, maka Anda konversi ke kilogram sehingga bisa disimpulkan apakah memenuhi kekerasan atau tidak. Oke, kita lihat dulu di slide yang berikutnya. Ini kurang lebih skematisnya. Jadi nanti alatnya seperti itu. Ada yang keeping adalah alat yang otomatis ya, yang langsung keluar angkanya. Nah, ini yang saya bilang, kalau di alat itu satuannya Newton, sementara persyaratannya adalah bentuknya kilogram per cm persegi, nanti Anda tinggal konversi aja 1 Newton sama dengan berapa kilo per cm kuadrat. Sehingga nanti Anda tahu apakah kekerasan tablet kita memenuhi syarat atau tidak untuk pengujian 20 tablet tadi. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ini cukup sederhana. Nanti Anda lihat tutorial videonya. Videonya nanti akan saya share sehingga Anda bisa lebih paham terkait dengan cara kerja ini. Oke, selanjutnya kita ke seragaman ukuran ya. Jadi ukurannya pun harus dilihat keseragamannya ya, tidak hanya keseragaman bobot tapi ukuran. Nah, alat yang digunakan adalah jangka sorong. Ya, nanti akan saya kirimkan cara menggunakan jangka sorong. Karena penting ini, kalau Anda tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, maka kita tidak bisa menemukan ketebalan dan diameter ukuran dari tablet yang kita buat. Oke, caranya nanti ini adalah menggunakan 20 tablet, diukur diameternya masing-masing 1 sampai 20 tablet itu, kemudian dihitung rata-ratanya menggunakan kalkulator, kemudian standar deviasinya dan CV-nya. Persyaratannya yang penting adalah menurut FI edisi 3, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebalnya tablet.
dan tidak kurang dari 4/3 kali tebalnya tablet. Intinya berarti diameter tablet ya tidak lebih dari 3 kali. Ya, berarti kurang dari 3 kali bobot atau tebal 3 kali tebal tablet. Jadi tebalnya dikali 3. Kemudian diameternya tidak boleh lebih dari itu. Berarti kurang dari 3 kali tebal tablet. Dan bobotnya diameternya tidak kurang dari, berarti lebih dari 4/3 kali tebalnya tablet. Ini persyaratannya. Ini persyaratannya penting untuk kita ketahui. Oke, saya contohkan saja. Oke, ini kurang lebih skematisnya. Nanti kita timbang diukur diameternya 1/1, 1 sampai 20 tablet. Begitupun ketebalannya menggunakan jangka sorong. Ya, inilah jangka sorong. Tentunya nanti kalau Anda belum pernah melihat, saya kira pernah juga melakukan ketika di SMA ya. Tapi nanti akan saya kirimkan videonya sehingga Anda lebih paham. Kemudian setelah didapat bobot diameter 1/1 termasuk juga ketebalannya, kemudian dihitung rata-ratanya, standar deviasinya dan CV-nya. Kemudian baru disimpulkan ya. Dikatakan dia memenuhi syarat apabila diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebalnya 3 kali tebalnya tablet dan tidak kurang dari 4/3 kali tebalnya tablet. Ini yang dikatakan dia memenuhi syarat. Ya, kemudian dicek satu persatu, ternyata memenuhi syarat yang sesuai dengan yang dibunyikan dalam FI 3, maka dari segi ukuran, seragaman ukuran memenuhi syarat tablet kita, sehingga kita bisa produksi secara saran-saran. Oke, saya lanjut ke pengujian yang terakhir ya. Ya, kita ke variability atau kerenyahan ya, bahasa sederhananya. Nanti menggunakan alat yang namanya variabilator tester. Jadi kita punya alatnya. Kemudian sama, kita siapkan 20 tablet, kemudian dibersihkan dulu menggunakan kuas ya, menggunakan kuas atau serbuk halus. Setelah itu baru ditimbang. Ya, setelah ditimbang 20 tabletnya, kemudian dimasukkan ke dalam alat variabilator. Kemudian kita setting alatnya dengan putaran 100 putaran. Kemudian dia akan berjalan. Pada putaran yang 100 dia akan berhenti tersendiri karena kita sudah memiliki alat yang otomatis. Kemudian setelah itu kita keluarkan. Kemudian kita bersihkan lagi tabletnya karena sudah dientak-entakkan, mestinya ada yang terkelupas dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita timbang kembali. Nah, baru kita bisa menghitung persen variabilitasnya dengan rumus F sama dengan W0 per W1 per W0 kali 100%. F-nya adalah persen variabilitas, W0-nya adalah bobot awal tadi, kemudian W1-nya adalah bobot setelah pengujian. Nah, baru kita mengetahui nilai F-nya berapa. Kemudian kita lihat persyaratannya seperti apa. Oke, kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, yang dikatakan memenuhi syarat apabila nilai F-nya kurang dari 1%. Ya, dari kurang dari 1%. Apabila F-nya lebih dari 1%, maka tablet bisa masih diperbaiki dengan cara meningkatkan atau menambahkan kekerasan tablet. Ya, tentunya dengan bahan pengikat. Oke, jadi dilihat dulu nilai F-nya harus kurang dari 1%. Oke, ini adalah slide saya yang terakhir. Ini kurang lebih prosesnya secara skematis. Alatnya seperti itu, persis dengan yang kita punya di otomatis. Maka kemudian masukkan ke dalam rumus kalau sudah dilakukan uji dengan menggunakan alat. Kemudian dihitung nilai F-nya, kemudian kita dapatkan misalnya kurang dari 1%, maka secara uji kerenyahan atau variabilitas tablet kita yang kita buat itu memenuhi syarat. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya
mungkin Anda belum paham atau mungkin sudah ada yang paham. Untuk menambah tingkat pemahaman, nanti silakan Anda buka video yang akan saya kirimkan. Tentunya nanti Anda bisa lebih paham dengan melihatnya langsung di dalam bentuk video. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.